Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Agusriani SEMAK selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, dan tidak lupa teman-teman seperjuangan yang kami banggakan. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi bab 17, yaitu pengendalian manajemen pada organisasi nirlaba. Sebelum masuk pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Mila Agustina dengan NIM 1810102138. Yang kedua ada Intan Safitri dengan NIM 1810102140. Yang ketiga ada Nur Aulia Aziza dengan NIM 181010214042. Yang keempat ada Nur Sodikin dengan NIM 181010214043. Yang kelima ada Dini Sri Winantu dengan NIM 181010214049, dan yang keenam saya sendiri Habibah Kurnia Fitri dengan NIM 181010214059. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum membahas perbedaan organisasi laba dan nirlaba, maka kita perlu tahu apa itu organisasi laba dan apa itu organisasi nirlaba. Organisasi laba atau organisasi profit merupakan suatu bentuk usaha atau organisasi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan melalui operasinya. Sedangkan organisasi nirlaba merupakan organisasi yang bertujuan mendukung suatu kebijakan atau memecahkan masalah penting. Dari pengertian yang saya sebutkan di atas, maka dapat diketahui bahwa perbedaan organisasi laba dan organisasi nirlaba terletak pada tujuan. Organisasi nirlaba ini tidak memiliki kepentingan ekuitas dari luar, tetapi mereka harus menghasilkan pendapatan guna biaya operasional organisasi. Dan banyak organisasi nirlaba memperoleh pendapatan dari layanan jasa atau publik dan diberi dana oleh pihak ketiga dalam pertukaran layanan. Ambiguitas tujuan dan konflik. Tingkat kejelasan tujuan biasanya tidak ada dalam organisasi nirlaba. Banyak konstituen terkadang memiliki kepentingan dalam organisasi tujuan kinerja. Namun, konstituen ini sering tidak setuju terhadap nilai-nilai dan konflik kepentingan mereka. Tanpa kejelasan mengenai tujuan yang harus dicapai dan cara yang harus dilakukan, maka sulit untuk menilai besarnya sistem kontrol organisasi, tim manajemen, dan kinerjanya yang baik. Beberapa organisasi nirlaba berjuang atas masalah-masalah berdasarkan yang terkait ambiguitas, tujuan, dan konflik. Mereka harus merancang sebuah sistem kontrol yang efektif, dan dalam menilai efektivitas dari sistem kontrol yang mencerminkan hukum, peraturan, kebijakan, dan lingkungan sumber daya tempat organisasi nirlaba tertentu beroperasi. Kesulitan dalam mengukur kinerja. Tujuan organisasi nirlaba cukup jelas, tetapi manajer dari organisasi ini biasanya tidak memiliki penjelasan apapun untuk indikator kinerja. Bottom line kuantitatif tunggal, seperti keuntungan dan langkah-langkah kembali tersedianya organisasi nirlaba. Tingkat pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan dan penyediaan kualitas layanan kepada konstituennya. Perbedaan akuntansi. Di sini laporan keuangan yang disusun oleh organisasi nirlaba lebih bervariasi daripada yang digunakan di organisasi laba, baik dalam bentuk maupun isinya. Sebuah standar yang komprehensif untuk laporan keuangan eksternal guna keperluan umum yang disediakan oleh organisasi nirlaba tidak ada di Amerika Serikat. Sampai Dewan Penerbitan Pernyataan Akuntansi Keuangan nomor 0117 tahun 1993 dimaksudkan untuk meningkatkan hubungan saling mengerti dan penyamaan laporan keuangan organisasi nirlaba.
Pengawasan eksternal. Kebanyakan organisasi nirlaba tidak melayani secara langsung dan tidak harus bertanggung jawab kepada kelompok dengan kekuasaan lebih tinggi, seperti kelompok pemegang saham. Mereka harus menjawab sejumlah konstituen eksternal termasuk sumbangan badan pemerintah, alumni, dan bahkan masyarakat luas sampai batas tertentu. Konstituen eksternal seringkali menyulitkan. Hal ini wajar karena sebagian besar organisasi nirlaba didirikan guna memberi pelayanan sosial yang bernilai. Dalam konteks itu, laporan kinerja dapat memberikan informasi berharga yang membantu konstituen dalam membuat pilihan informasi seperti tentang tujuan tempat sekolah anak-anak mereka, rumah sakit, atau yang ingin beramal ingin menyumbang uang mereka kepada seseorang. Karakteristik karyawan membedakannya dari orang-orang organisasi laba, dan karakteristik tersebut dapat memiliki implikasi kontrol positif dan negatif. Besarnya paket kompensasi karyawan di kebanyakan organisasi nirlaba tidak sama kompetitifnya dengan yang ditawarkan organisasi laba. Hal ini dapat menyebabkan masalah kontrol jika kualitas karyawan berkurang. Sebagai salah satu masalah kontrol utama adalah keterbatasan personal yang mungkin lebih terlihat. Selanjutnya studi kasus Walkerie Produkat Cooperative Limited. Pada tahun 1993, Walkerie Cooperative Producer Limited, sebuah koperasi jeruk Australia, mencantumkan 4 faktor tunggal yang paling penting dalam pengoperasian koperasi. 1. Apakah kita mendapatkan keuntungan dan menganggarkannya pada arus kas? 2. Apakah kita membayar harga kompetitif untuk sebuah produk yang disediakan? 3. Apakah jumlah penanganan yang kami berikan mendekati atau lebih baik dari perkiraan kita? 4. Apakah target penjualan kami tercapai? Pemasaran jeruk. Produsen Walkerie menjual buah kemasan dengan harga pasar yang ditetapkan mingguan atau berdasarkan variasi dan ukuran. Harga jeruk per kotak 30 liter Juli 1993. Ekspor buah besar senilai $11,00. Ekspor buah kecil senilai $9,50. Lokal $7,00 sampai $10,00. Studi kasus Walkerie Produkat Kooperatif Ltd. Perencanaan keuangan. Duncan Beaton menggambarkan filosofi perencanaan. Kami berusaha realistis dalam kemampuan terbaik kami. Ada begitu banyak faktor eksternal, yaitu seperti es, kekeringan, gelaga, cetakan investasi, dan perubahan tingkat tugas. Kami kira-kira telah bergerak selama 5 tahun terakhir yang menambah pengetahuan kita tentang pasar saat ini dan menjadi faktor optimisme atau pesimisme. Jumlah tonas perkiraan versus aktual yang diterima. Tahun fiskal 91/2, estimasi 44,520 dan aktualnya 41,810. Untuk 90/1, estimasinya 56,524 dan aktualnya 54,317. Untuk tahun 89/90, estimasinya 44,316 dan aktualnya 40,273. Untuk tahun fiskal 89/90, estimasinya 49,407 dan aktualnya 46,512. Untuk tahun fiskal 88/87, estimasinya 53,520 dan aktualnya 57,890. Untuk evaluasi dan insentif kinerja. Evaluasi kinerja di produsen Walkerie dilakukan secara informal. Koperasi tidak memberikan bonus apapun. Duncan Beaton menjelaskan, saya telah banyak memikirkannya, saya
tidak memberikan bonus berdasarkan keuntungan, tetapi berdasarkan kinerja di wilayah produksi. Kami telah melakukan banyak proyek tunggal yang sulit untuk dievaluasi. Di toko perangkat keras komputer, saya telah mengevaluasi manajer berdasarkan penjualan, tetapi masih terdapat kesulitan evaluasi. Pada saat itu, pemasok pemegang saham di sebuah kota kecil, laba bukan ukuran kinerja yang baik karena tidak dapat benar-benar meningkatkan margin keuntungan. Namun, aku tidak ingin dia memotong harga secara berlebihan untuk meningkatkan penjualan. Kekhawatiran akan masa depan. Menurut manajer Walkery tahun 1993, bahwa perkiraan pabrik terutama untuk jeruk menjadi lebih sulit, memakan banyak waktu, dan akhirnya terbukti kurang akurat setiap tahunnya. Proyeksi volume kita dalam semua kegiatan sangat penting untuk proses anggaran, dan hal tersebut hanya hasil dari latihan, bahwa kita dapat mengusulkan anggaran setiap tahun. Kita menghabiskan lebih banyak waktu dan usaha untuk membuat perkiraan yang kurang akurat melalui berbagai tingkat dukungan daripada petani pemasok kita. Perkiraan adalah hal yang sangat penting dalam perhitungan. Prinsip-prinsip kerjasama internasional. 1. Keanggotaan terbuka dan sukarela. Keanggotaan masyarakat koperasi harus bersifat sukarela dan tersedia untuk semua orang yang dapat memanfaatkan layanan koperasi dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan dengan tanpa pembatasan yang dibuat atau diskriminasi sosial, politik, ras, ataupun agama. 2. Kontrol demokratis. Lembaga koperasi adalah organisasi demokratis. Kegiatan mereka harus dikelola oleh orang yang dipilih atau diangkat dengan cara yang disepakati oleh anggota dan bertanggung jawab kepada mereka. 3. Bunga terbatas pada saham. Modal saham hanya akan diterima untuk tingkat bunga yang sangat terbatas, bunga itu pun jika ada. 4. Distribusi surplus seimbang. Surplus atau keuntungan yang diperoleh dari pelaksanaan lembaga dimiliki oleh anggota lembaga dan harus didistribusikan untuk menghindari satu pihak mengambil keuntungan atas pihak lain. 5. Pendidikan koperasi. Semua lembaga koperasi harus membuat ketetapan untuk pendidikan anggotanya, pegawai, dan tenaga kerja dalam prinsip-prinsip dan teknik perusahaan secara ekonomi dan demokratis. 6. Antara perusahaan koperasi. Dalam rangka memberikan pelayanan terbaik terhadap anggota dari komunitasnya, semua organisasi koperasi harus secara aktif bekerja sama dalam berbagai praktik dengan perusahaan skala lokal, nasional, dan internasional. Estimasi standar biaya tenaga kerja untuk tahun fiskal 1993 Walkery Produkat Cooperative Limited. Tarif tenaga kerja pada 31 Januari 1990 sebesar 9,00 per jam. Kemudian ada kenaikan pada bulan Januari sebesar 0,36 sehingga menjadi 9,36 per jam. Ditambah kenaikan selama setahun sebesar 16% menjadi 10,12 per jam, tambah biaya operasional dengan tingkat efisiensi hanya sebesar 50%, yaitu 10,12 sehingga 20,24, ditambah biaya 15% 7,09. Standar tarif per jam menjadi 27,33 dolar dan standar tarif per menit menjadi 0,4556 dolar. Dan pada tahun fiskal 1992 standar tarif per menit sebesar 0,383 dan mengalami kenaikan 0,0726 atau 19%. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Bila masih ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan materi, kami sebagai presenter memohon maaf.
Al-insanu ma'lul khata' wa nisan. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.